hidup kita. Mari kita sebutkan berkat-berkat Tuhan yang sudah Dia berikan buat kehidupan kita. Ada yang tidak bernafas hari ini? Semuanya bernafas? Dari mana kita bisa bernafas? Karena Tuhan memberikan udara yang segar dalam kehidupan kita, memberikan oksigen untuk tubuh kita, sehingga kita bisa bernafas, kita bisa hidup, kita bisa menikmati kegiatan kita sehari-hari. Pagi tadi, hari ini, ada yang sudah makan? Siapa yang memberikan makanan dalam kehidupan kita? Orang tua dalam kehidupan kita diberkati Tuhan supaya kita bisa menikmati makanan yang kita nikmati pada hari ini. Kita juga bisa menikmati minuman yang kita sukai. Adik-adik yang di rumah pasti ada yang suka air putih, ada yang suka sirup, ada yang suka susu. Semuanya itu adalah berkat Tuhan yang diberikan kepada kita melalui orang tua atau saudara-saudara kita. Adik-adik, berkat Tuhan yang kita terima adalah bukti bahwa Allah sangat mengasihi kehidupan kita. Tanda bahwa Allah mengasihi kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana Allah yang mengasihi kehidupan kita. Tuhan itu sungguh baik, kasih setianya sampai selama-lamanya. Kita akan menyambut kasih Tuhan yang sudah diberikan dalam kehidupan kita. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat Tuhan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan hari ini oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami
supaya kami bisa bersama-sama memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang terus menyertai kehidupan kami Tuhan. Engkau menyiapkan hati kami, supaya setiap firman yang boleh kami dengarkan hari ini boleh jatuh di tanah yang baik, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan anak-anak-Mu semua, supaya Tuhan juga yang memberkati. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah sebab Tuhan itu baik, kasih setianya sampai selama-lamanya, yang diambil dari Mazmur 100. Adik-adik bisa baca sendiri di rumah dari Mazmur 100. Adik-adik, Ibu Esther ingin bertanya, apakah adik-adik ada yang punya hewan piaraan di rumah? Oh, ada ya? Ya, apa piaraan adik-adik? Ada yang kucing, oh ya, ada yang melihara kucing. Ada lagi yang lain? Oh, memelihara ikan, bagus sekali. Pertanyaannya Bu Esther buat adik-adik semua. Apakah adik-adik sayang kepada hewan piaraan adik-adik semua? Nah, cerita Ibu Esther kali ini tentang seorang gembala yang sayang kepada hewan piaraannya. Gembala ini bernama Pak Gigih yang memiliki hewan piaraan domba. Sekarang kita akan mendengarkan cerita. Adik-adik duduk yang manis, menyiapkan telinga supaya kita mendengarkan cerita ini bersama-sama dengan baik. Pada suatu hari, di sebuah desa yang sangat jauh, ada seorang gembala yang bernama Pak Gigih. Gembala itu sangat rajin dan sangat menyayangi domba-domba gembalaannya. Setiap hari, Pak Gigih membawa domba-dombanya ke padang rumput untuk makan. Pak Gigih mencari padang rumput yang hijau dan subur untuk domba-dombanya, sehingga domba-dombanya bisa makan dengan baik dan tidak kekurangan. Selain mencari padang rumput yang subur dan hijau untuk domba-dombanya, Pak Gigih juga mencari sumber air supaya domba-dombanya bisa minum dengan baik. Sehingga dengan makan dan minum yang cukup, domba-domba Pak Gigih bisa tumbuh dengan baik dan sehat. Pak Gigih juga hafal dengan nama semua dombanya. Ketika Pak Gigih akan mengeluarkan domba-dombanya dari kandang, ia menyebut nama domba-dombanya itu satu persatu. Begitu pula ketika Pak Gigih akan memasukkan domba-dombanya itu ke dalam kandang. Sehingga jika ada dombanya yang hilang, Pak Gigih akan segera mengetahuinya dan akan mencari dombanya itu sampai ketemu. Jika ada dombanya yang sakit, maka Pak Gigih akan menggendongnya, dibawanya pulang ke rumah, diobati sakitnya, sehingga dombanya bisa sembuh kembali. Hati Pak Gigih sangatlah senang ketika bisa melihat domba-dombanya bisa berlari-larian, bisa makan, bisa minum, bisa bermain bersama teman-temannya. Pak Gigih juga akan selalu menjaga domba-dombanya itu agar tidak diterkam oleh binatang buas. Biasanya jika hari mulai malam, serigala dari hutan akan keluar untuk mencari makan. Domba-domba gembalaan Pak Gigih akan menjadi makanan yang sangat lezat untuk para serigala itu. Karena domba-domba Pak Gigih gemuk-gemuk. Tapi Pak Gigih tidak akan diam saja. Ia akan melindungi domba-dombanya itu agar tidak diterkam oleh para serigala dari hutan. Pak Gigih sangat menjaga domba-dombanya, sehingga domba-dombanya merasa aman. Adik-adik, bagaimana dengan cerita tadi? Cerita tentang Pak Gigih dengan domba-dombanya. Domba-domba yang sangat disayangi oleh gembalanya seperti Pak Gigih. Adik-adik tahu tidak? Kita juga memiliki gembala yang sangat menyayangi kehidupan kita. Ada yang tahu siapa gembala kita? Ya, betul. Tuhan Yesus yang menjadi gembala kita. Menjadi gembala yang sangat baik buat kehidupan kita.
Adik-adik, kalau hari ini kita bisa menikmati makanan dan minuman yang enak yang sudah disediakan orang tua buat kita, itu karena kasih Tuhan Yesus. Itu karena pemberian Tuhan Yesus sebagai gembala agung, sebagai gembala yang baik buat kehidupan kita. Adik, kali ini kita juga akan mendengarkan cerita tentang Reno. Siap untuk mendengarkan cerita? Duduk yang manis, mari kita dengarkan bersama-sama cerita tentang Reno. Pagi-pagi benar, Reno sudah bangun dari tidurnya. Reno segera membereskan tempat tidurnya, kemudian mandi. Tiba-tiba ibu Reno memanggil. "Reno, ayo sarapan dulu nak." Reno pun tersenyum dan menjawab, "Iya bu." Reno langsung menuju ruang makan dan siap untuk sarapan. Ketika melihat makanan yang ada di meja, Reno mulai cemberut dan berkata, "Ibu, aku tidak suka makanannya. Semalam sudah makan oseng tempe. Kapan ayam gorengnya?" Ibu Reno pun menjawab, "Reno nggak boleh begitu. Tempe, tahu, atau ayam sama saja. Semuanya berkat dari Tuhan." Lalu Ibu Reno dengan lembut berkata, "Reno, hari ini tahu dulu ya nak. Ayam gorengnya besok." Reno pun marah. Ia berteriak, "Aku maunya ayam goreng." Ayah Reno yang melihat kejadian itu mendekati Reno dan berkata, "Reno, tidak semua orang bisa sarapan seperti kamu. Di luar sana, banyak yang tidak bisa sarapan kalau mau sekolah. Sekarang, kamu dikasih berkat oleh Tuhan untuk bisa sarapan, walaupun mungkin sarapannya kamu tidak suka. Tapi, itu berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Tidak boleh pilih-pilih makanan. Apapun yang diberikan Tuhan harus disyukuri." Reno kemudian melihat ke arah ibunya yang sedang bersedih. Lalu Reno berlari ke arah ibunya dan memeluk ibunya. "Ibu, Reno minta maaf ya. Reno gak pilih-pilih makanan lagi deh. Kasihan teman-teman Reno yang gak bisa sarapan kalau Reno pilih-pilih makanan terus." Mendengar perkataan Reno itu, ibunya pun menjadi senang. Dan Reno pun memakan makanan yang sudah ada di piringnya itu. Setelah sarapan, Reno pun berpamitan kepada orang tuanya dan berangkatlah ia ke sekolah. Adik-adik, bagaimana cerita hari ini? Kita bersyukur kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kehidupan kita. Tuhan sebagai gembala kita dan kita sebagai domba-dombanya. Sebagai domba-dombanya, kita harus taat kepada Sang Gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita akan memuji nama Tuhan, kita pujikan lagu "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dan dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga
pada hari ini dengan pujian "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Adik-adik, kalau Tuhan sebagai gembala memberi perintah ke dalam kehidupan kita, apa sikap kita? Kita harus taat. Kita menjawab, "Ya Tuhan, aku mau taat." Seperti pujian yang baru saja kita pujikan bersama-sama hari ini. Adik-adik yang di rumah, kita akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita terus memuji nama Tuhan, oleh karena kita memiliki gembala yang baik dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Kita akan mengakhiri sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Mari kita menyiapkan hati kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami memiliki Allah yang sungguh mengasihi kehidupan kami. Engkau menjadi gembala kami dan kami menjadi domba-domba. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat akan firman-Mu. Bersyukur untuk sekolah minggu hari ini, Tuhan sudah memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkatilah anak-anak kami Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang terus menolong kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sudah melihat dan mendengar begitu besar kasih Allah dalam hidup kita. Tetaplah terus mengucap syukur, tetap semangat, terus bersukacita dan jaga kesehatan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.